Apa yang sebenarnya difikirkan Kak Seto? Pro kontra Kak Seto di pusaran kasus Sambo. Tragedi di rumah Jenderal Sambo. Seto Mulyadi alias Kak Seto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), belakangan ini menuai kontroversi. Aktivis berusia 71 tahun yang sudah lebih dari separuh hidupnya terlibat dalam advokasi dan perlindungan anak Indonesia ini banyak dikritik karena meminta polisi untuk melindungi anak-anak Jenderal Sambo. Bahkan pada 23 Agustus 2022 lalu, Seto Mulyadi mengaku menemui langsung Jenderal Sambo yang ditahan di Makobrimob. Pria yang akrab disapa Kak Seto itu mengatakan, ia datang ke Makobrimob setelah mendapat arahan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi. Dari pihak Mabes Polri disarankan langsung untuk meminta izin kepada orang tuanya. Maka tadi kami bertemu Pak FS dan diizinkan, kata Seto di Makobrimob. Aksi Kak Seto ini pun banyak yang mengkritisi, mulai dari para aktivis perlindungan anak sampai tokoh-tokoh prominent dan para pesohor. Ada yang menudingnya pencitraan. Anies Merdeka Sirait misalnya, mantan rekan seorganisasi yang kini sudah pecah dua itu mengatakan Kak Seto pencitraan. Dia juga mengungkit tentang aksi Kak Seto yang dituding malah membela predator anak di pengadilan kasus Julianto Eka Putra. Untuk perkara ini, Kak Seto sudah menjelaskan dirinya bukan saksi meringankan, tapi hadir sebagai ahli psikologi. Sebagian pihak menilai anak-anak Sambo saat ini tidak perlu perlindungan karena masih punya keluarga besar. Banyak anak-anak lain yang memang butuh perlindungan. Jenderal Sambo sedang dikutuk banyak orang karena menjadi pembunuh. Sementara Kak Seto datang, tampak seperti berada di kubu Jenderal Sambo. Paling tidak, itulah yang mungkin ditangkap masyarakat. Tapi, apakah begitu? Mari kita dengar juga kesaksian Kak Seto tentang hal ini. Paling tidak, kita bisa tahu sudut pandangnya. Jadi kami menangani anak manapun juga selalu ada pro dan kontra. Selalu juga ada bully. Selalu ada juga hujatan. Dan sebagainya. Tuturnya dalam postingan di Instagramnya Jumat 2 September 2022. Kak Seto pun menekankan bahwa cacian dan hujatan yang diterimanya merupakan risiko dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, dia dan rekan-rekannya di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia tetap tegar dalam menjalankan tugas mereka. Itu risiko pengabdian kami pada perlindungan anak. Jadi kami dan kawan-kawan tetap tegar, ucap Kak Seto lagi. Yang jelas kami melakukan ini justru atas amanat undang-undang perlindungan anak. Pegangan kami adalah itu, yaitu melindungi anak tanpa mendiskriminasi. Jangan sampai, jangan itu anak jenderal, nanti dibully, malah nama kamu jelek. Ya, tinggal diluruskan saja. Diklarifikasi kepada beliau-beliau yang tidak memahami Undang-Undang Perlindungan Anak. Tutur Kak Seto. Menurut Kak Seto, memberikan perlindungan terhadap anak-anak merupakan kewajiban, sekalipun dia adalah anak Ferdi Sambo.